Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, Bapak Ibu anggota TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang setia membagikan informasi-informasi yang tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam dari kami, dan semoga Bapak Ibu selalu mengikuti dan mendukung channel Praitno Berbagi dengan cara berikan subscribe, like, isi komentarnya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi ini terutama untuk para guru, kepala sekolah maupun pengawas ya, serta tenaga pendidikan. Ini berkaitan dengan adanya peraturan baru ya, terutama dari peraturan Permen Pan RB ya, yang berkaitan dengan tugas ya, jabatan dari para pengawas, kepala sekolah maupun tentu saja penilik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan ya informasi berkaitan dengan resmi perubahan jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional guru berdasarkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada perubahan ya, pengawas sekolah ini istilahnya juga diganti ya. Nanti seperti apa dihapuskannya status pengawas sekolah menjadi apa? Mari kita simak ya informasi selengkapnya. Silakan yang baru menemukan channel Praitno Berbagi untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Bapak Ibu silakan berpartisipasi untuk aktif di dalam komentar ini ya. Silakan isi komentarnya. Mari kita simak. Resmi perubahan jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional guru berdasarkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024. Diberitakan dari melintas.id. Pada 23 Desember 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengeluarkan Peraturan Menteri atau Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Peraturan ini ya membawa perubahan besar dalam struktur jabatan di dunia pendidikan, khususnya dalam hal pengawasan sekolah. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penghapusan jabatan pengawas sekolah yang selama ini ada ya, yang kini digantikan dengan jabatan fungsional guru. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024, jabatan pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar kini digabungkan menjadi satu jabatan fungsional baru yang disebut sebagai jabatan fungsional guru. Nah, jadi yang awalnya pengawas sekolah ya, penilik, ada pamong belajar untuk PAUD ini ya, sekarang menjadi jabatan fungsional guru. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dengan adanya integrasi ya jabatan ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan yang lebih baik dan terkoordinasi antara berbagai jabatan dalam dunia pendidikan. Tugas-tugas pengawas sekolah yang sebelumnya meliputi pengawasan dan pembinaan, kini akan disesuaikan dengan tugas baru yang sesuai dengan jabatan fungsional guru.
Meskipun istilah pengawas sekolah dihapus, banyak tugas pengawas tetap dilanjutkan dalam bentuk tugas sebagai pendamping ya satuan pendidikan. Jadi walaupun istilah pengawas sekolah ini dihapus ya, tetapi tugas-tugas yang masih melekat ya sebagai pengawas itu sekarang tetap dilaksanakan tugas-tugasnya itu, tetapi menjadi jabatan fungsional guru, yaitu pendamping sekolah ya, atau pendamping satuan pendidikan. Ya, hal ini ya sesuai ya dengan salah satu poin dalam pertimbangan Permen PAN RB ya, yang mengatur tentang integrasi jabatan pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar menjadi jabatan fungsional guru. Nah, menurut pasal 23 Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024, pejabat pembina kepegawaian atau PPK seperti bupati atau wali kota diwajibkan untuk melakukan penyesuaian jabatan fungsional paling lambat 2 tahun setelah peraturan ini diundangkan. Jadi masih ada jangka waktu untuk penyesuaian ya, yaitu 2 tahun ke depan ya setelah diundangkan ini. Penyesuaian ini mencakup penetapan jabatan fungsional guru yang akan menggantikan jabatan pengawas sekolah dan jabatan lainnya. Peraturan ini tidak hanya mengatur pengalihan jabatan pengawas sekolah, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, penilik, dan pamong belajar untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam waktu 2 tahun setelah peraturan ini diterbitkan. Sertifikat pendidik ini akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan tunjangan profesi guru yang merupakan kabar gembira bagi para penilik dan pamong belajar yang sebelumnya tidak memiliki sertifikat pendidik. Salah satu poin penting ya yang disoroti dalam Permen PAN RB adalah pengaturan jabatan fungsional guru ahli utama. Para PNS yang sebelumnya menjabat sebagai pengawas sekolah, ahli utama ya, atau penilik ahli utama akan tetap menduduki jabatan tersebut hingga mencapai batas usia pensiun, yakni 65 tahun. Hal ini memberikan kepastian bagi mereka yang sudah mencapai jenjang tertinggi dalam jabatan fungsional pengawas sekolah. Namun, meskipun jabatan pengawas sekolah dihapus, para pengawas yang masih berada di level ahli utama ya akan tetap melaksanakan tugas mereka sebagai pendampingan satuan pendidikan, sebagai pendamping satuan pendidikan ya, tetap melaksanakan tetapi sebagai pendamping. Peraturan ini ya memberikan ruang bagi pengawas untuk yang berpengalaman ya untuk tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan, meskipun dengan nama jabatan yang berbeda. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa angka kredit yang telah diperoleh dari jabatan pengawas sekolah dan jabatan terkait lainnya akan tetap diakui dan disesuaikan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatan yang berlaku. Ini memberikan jaminan bahwa pengawas sekolah yang sudah memiliki pengalaman dan prestasi akan tetap diakui kontribusinya dalam sistem pendidikan. Pemerintah berharap bahwa dengan adanya perubahan ini, pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Keberadaan guru sebagai pendamping satuan pendidikan diharapkan dapat lebih memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah yang membutuhkan bimbingan dan dukungan ekstra. Namun bagi sebagian pengawas sekolah, perubahan ini mungkin menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masa depan mereka setelah jabatan mereka digantikan. Meskipun banyak yang menganggap ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan
koordinasi dalam dunia pendidikan. Perubahan ini juga menuntut adaptasi yang cermat, yang cepat ya, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugas baru yang akan diemban oleh mereka yang sebelumnya menjabat sebagai pengawas sekolah. Kebijakan ini juga membawa dampak besar bagi jabatan penilik dan pamong belajar yang kini akan memiliki tugas dan peran lebih mengintegrasi dengan dunia pendidikan formal. Penilik dan pamong belajar yang sebelumnya hanya berfokus pada pendidikan non-formal, kini akan memiliki peluang untuk lebih terlibat dalam dunia pendidikan formal, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Tugas-tugas pengawasan dan pembinaan pendidikan tidak akan berhenti, melainkan akan terus berjalan ya, dengan bentuk dan nama yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Di sisi lain, pengawas sekolah yang telah lama berpengalaman dan memiliki jabatan fungsional ahli utama tetap akan melanjutkan tugasnya sampai pensiun dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang besar dalam dunia pendidikan. Meskipun jabatan pengawas sekolah dihapus, mereka yang berada di level tertinggi akan tetap berperan penting dalam dunia pendidikan dengan tugas yang telah disesuaikan. Kesimpulannya, dengan diterbitkannya Permen Pan RB nomor 21 tahun 2024, perubahan dalam jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional guru diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan pendidikan di Indonesia. Meskipun perubahan ini mempengaruhi struktur jabatan, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, demikian ya Bapak Ibu, para pengawas terutama ya, perubahan nama ini, istilah ini tidak akan mempengaruhi ya untuk Bapak Ibu tugas-tugasnya ya, tetap dilaksanakan, dan ini adalah keuntungan besar juga untuk para pamong ya dan penilik yang tadinya tidak mendapatkan sertifikasi atau tunjangan, sekarang bisa mendapatkan ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.